Begini Pak De, lewat data-data yang sudah kita buka, berarti Pak De percaya bahwa di luar Yesus, tidak percaya kepada Yesus itu masuk neraka ya? Saya tidak bisa mengatakannya iya Pak Pendeta, karena ayat yang saya pelajarin kemarin ada ayatnya juga, nanti ketika murid-murid Yesus adalah, nanti saya jawab kepada pendeta kalau sudah aku dapat itu. Iya. Sebab dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku. Ya. Tegas ini kebenaran yang memberitahukan kepada kita bahwa satu-satunya pintu atau jalan untuk masuk surga hanya lewat Yesus. Iya, iya. Berarti kan jawabannya clear bahwa di luar Yesus tidak ada mungkin masuk surga. Ada ayat saya baca juga Pak Pendeta, nanti saya ambil buku saya. Ada juga ayat yang di luar Yesus bisa selamat. Iya, ada nanti ketika murid-muridnya bertanya kepadanya. Oh iya, soalnya sejak saya belajar belasan tahun ya masuk teologi, saya nggak pernah nemukan dari Kejadian sampai Wahyu bahwa di luar Yesus ada nanti Pak Pendeta ketika murid-muridnya bertanya, Bapak Tuhan apakah bla 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 lah, saya nggak begitu tahu ayatnya, nanti saya ada di buku saya. Saya sudah tulis itu. Karena orang itu tidak percaya kepada Yesus, tetapi dia mengenal Yesus. Contoh nabi-nabi sebelumnya kan mereka tidak mengenal Yesus Pak Pendeta. Dan mereka juga selamat. Yang tidak mengenal Yesus selamat. Ya, contohnya Nabi Musa, dia kan tidak mengenal Yesus karena di zaman beliau Yesus belum lahir. Nabi Musa, Nabi Abraham, kan begitu. Jadi begini Pak Dehe, jawabannya adalah mereka-mereka yang belum melihat karya keselamatan itu yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Lalu pertanyaannya seperti yang Pak Dehe bilang, bagaimana keselamatan mereka yang ada di zaman para nabi, kan begitu? Iya kan? Sementara keselamatan itu belum dikerjakan. Nah, sebenarnya sederhana. Ketika misalnya zamannya Musa, pengikut-pengikutnya juga percaya apa yang Musa sampaikan. Misalnya ketika para nabi menyampaikan nubuatan-nubuatan dan pengikutnya juga percaya. Nah, jawabannya di Kisah Para Rasul 10:43 Pak Dehe. Dikatakan begini, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berarti sudah clear di sini, final di sini, bahwa pada saat itu semua nabi bersaksi. Bagaimana juga Musa kan menulis bahwa nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis dan kepala iblis akan meremukkan tumitnya. Itu kan membuatan kepada Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus nanti berperan di mengambil kunci kerajaan maut itu. Nah, ketika mereka percaya ini Pak Dehe, maka mereka diselamatkan. Nubuatan ini, nubuatan Nabi Yesaya misalnya, Yesaya 9, Yesaya 53, bahwa seorang anak telah lahir, itu nubuatan Yesaya. Makanya mereka yang percaya kepada nubuatan ini, mereka akan mendapat pengampunan dosa Pak Dehe. Begitu dia. Itu jawabannya. Ya, saya rasa yang Pak Pendeta kutip dari para rasul itu adalah karena mereka mengimanin sehingga mereka menulis itu. Itu kan bukan Tuhan yang berbicara, tetapi para rasul. Ya, para rasul, doktrin mereka itu. Tapi kan Tuhan yang menuntun mereka Pak Dehe. Ya, menuntun mereka belum tentu Tuhan betul yang menuntun mereka ketika ditulis atau apa. Karena kita tidak ada di zaman mereka menulis. Begitu. Contohnya Yesus yang memilih mereka Pak.
Ya, betul. Walaupun mereka dipilih oleh Yesus, tetapi mereka tetap bersifat seperti manusia. Beda dengan Yesus. Contohnya saja Petrus yang selalu bersama-sama dengan Yesus sendiri, tetapi pada akhirnya ketika dia bersama-sama Yesus, ketika Yesus ditangkap dan dibawa oleh tentara Romawi, tetapi dia menyangkal juga. Padahal Petrus itu sudah tahu, sudah diingatkan Yesus sendiri bahwa tidak sampai 3 kali ayam berkokok. Dan dia juga tetap saja kurang yakin dengan kepercayaannya itu sendiri. Apalagi kita yang sudah ribuan tahun. Begitu Pak Pendeta. Oke. Jadi begini. Percaya nggak Pak Dehe kalau Allah sudah memilih orang itu, pasti juga Allah punya rencana atas orang itu? Percaya, gimana tadi Pak Pendeta? Soalnya saya lagi baca-baca WA juga. Oke, baik. Ya. Ketika Allah memilih secara spesial orang itu, apakah juga Pak Dehe percaya bahwa orang itu akan Tuhan tuntun, Tuhan akan pakai hidupnya? Ya, saya percaya ketika Allah memilihnya. Nah, Tetapi tidak semua perbuatan itu adalah dia bersama-sama dengan Allah, karena dia adalah manusia. Begitu. ya, berarti kan kalau Pak D percaya bahwa ketika Allah memilih dia dengan satu maksud dan tujuan yang begitu mulia untuk menulis Alkitab kita ini, maka juga harusnya kita jangan meragukan tulisannya, Pak. Oh, kalau saya meragukan, Pak. Nah, itu kan yang keliru di sini. Karena Pak di D dalam meragukan buku Alkitab itu Oke, tidak pertanyaan saya begini. semua firman Tuhan. Apakah Oke. Bapak sepakat dulu dengan kata saya ini? Pak Dehe, pertanyaan saya Enggak, saya mau begini. tanya Bapak dulu. Apakah Bapak setuju dengan yang saya katakan ini, bahwa semua Alkitab itu adalah bukan firman Tuhan? Saya sepakat segala yang ada di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Enggak, maksud saya bukan firman Tuhan semuanya. Saya nggak setuju. Firman Tuhan Kenapa semua. saya mengatakan demikian? Karena ada beberapa cerita di dalamnya bukan firman Tuhan. Di mana yang bukan firman Tuhan? Ya, cerita-cerita lah. Ada cerita di dalam itu, cerita peperangan. Itu kan cerita, bosku, bukan firman Tuhan. Cerita mengenai berperang si A si B, cerita mengenai persunggalan si di Hezekiel 23 itu kan bukan firman Tuhan, itu sebuah cerita. Lalu firman Tuhan yang mana, seperti apa firman Tuhan seperti apa? Yang bukan firman? Seperti Ohola dan Oholiba itu kan bukan firman Tuhan itu, Pak. Cerita mengenai persunggalan mereka di Mesir. Iya, nggak mungkin kan firman Tuhan mengenai persunggalan kan? Itu yang kumaksud Pak Pendeta. Makanya saya katakan semua yang di Alkitab itu tidak semuanya firman Tuhan, tetapi ada cerita orang, cerita bahwa cerita dia ini menunjukkan bahwa dia seorang orang-orang yang tidak baik, tetapi akhirnya nanti mereka berubah, begitu. Maksudnya mereka bertobat, begitu Pak Pendeta. Oke, baik. Jadi begini Pak Dehe, supaya kita memahami apa itu firman. Firman itu kan perkataan, ya, atau ide, atau gagasan yang dituliskan oleh para rasul, para nabi. Untuk siapa? Untuk manusia kan, supaya mengerti. Ya, betul. Maka dengan itu, kalau kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, itu firman Tuhan. Karena di balik peristiwa itu
ada poin rohani yang mau disampaikan. Contoh konkret mengenai tadi oholiba tadi itu kan persundalan. Iya. Iya kan? Nah, untuk bisa memahami itu Pak D, maka harus masuk di dalam hermeneutika. Ada prosedur untuk mengerti amanat firman Tuhan dari teks yang tertulis. Nah, saya coba bawa Pak D ke area sana, ke hermeneutikanya, bahwa konteks oholiba dan persundalan itu, firman yang disampaikan oleh Allah adalah begitulah kondisi, begitulah keberadaan, begitulah realita yang dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana mereka melakukan, ya, mendukakan hati Allah dengan menyembah kepada ilah-ilah lain, Pak. Ya, tidak tertuju kepada Sang Pencipta atau kepada Allah. Itu makna rohani untuk bangsa Israel. Makna rohaninya kepada kita adalah karena hidup kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus dengan cara mati di atas kayu salib, maka kita dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Maka tubuhmu itu harus memuliakan Allah. Harus engkau mengasihi Allah. Allah itu menjadi Yesus itu adalah Tuhan, menjadi pusat engkau hidup, menyenangkan hati Dia. Nah, ini juga itu makna-makna firman Tuhan, Pak. Contoh kasusnya seperti itu, Pak. Jadi, kalau kita nggak paham ini, akhirnya muncul ya kesimpulan yang keliru dan sesat, mengatakan oh ya ini bukan firman Tuhan. Termasuk Pak D, kan? Waduh, ini saya bantah lagi Pak Pendeta ya. Iya. Ada lagi dalil di Amsal, sebentar saya lihat buku saya. Teman-teman di ini ya, sekalipun kami ada di perantauan, tapi kami onomiha, menyala. Ya, di Amsal 7 lagi Pak Pendeta dikatakan di sana ayat 16. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Makanya saya katakan Pak Pendeta, tidak semuanya firman Tuhan, tetapi adalah cerita-cerita di dalamnya. Kalau tidak ada cerita juga tidak tahu mana firman Tuhan dan mana cerita. Begitu Pak Pendeta. Itu yang menarik ini. Itu aku yang sudah aku baca. Iya. Sorry, Amsal berapa 7 ayat berapa tadi Pak? Amsal sebentar. Saya udah tutup bukunya. Saya buka 16 sampai 18. Begitu Pak Pendeta. Oke. Makanya saya mengatakan tadi tidak semua firman Tuhan, tetapi ada cerita-cerita di balik bilik asmara juga Pak Pendeta. Baik ya. Oke, begini Pak Dehe yang saya hormati dan yang sangat saya kasihi di dalam kasih Kristus Yesus. Iya, Pak Pendeta. Memang betul ya bahwa di sini dikatakan pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ini tertulis betul. Nah, pertanyaannya begini, apa yang ditekankan di sini? Sekali lagi, ini adalah kondisi manusia yang mengalami kemerosotan moral di hadapan Allah. Artinya ada yang hidupnya benar, ada yang hidupnya kacau berantakan.
Nah, begitu dia. Nah, yang dinarasikan oleh Salomo ini Amsal ini kan, kalau kita Ya, melihat kan ini Salomo, Amsal, ya kan, dia melihat bahwa inilah kondisi manusia yang keras kepala melawan penciptanya dengan ya hidup sesuka hatinya. Nah, akhirnya kalau kita melihat di ayat yang pertama dikatakan oleh Amsal 7 ayat yang pertama, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Nah, ini kan berbicara ajaran, Pak Dehi. Iya, betul. Kalau ajaran itu kan berarti benar sesuai apa yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi lagi-lagi ternyata ada perjinahan rohani di sana. Ada orang-orang yang keras kepala batu, ya. Ketika dikatakan, hei kamu harus bertobat, tapi dia bilang, tidak perlu bertobat. Saya masih mau happy dulu, mau hawa nafsu dulu kan. Nah, itu yang jadi gambaran ini menceritakan begini, Pak Dehe. Ya, aku dan Pak Dehe, Tuhan bilang, ayo berpegang kepada perintah Tuhan. Sekalipun di sekitar kita, seperti Pak Dehe kemarin kan, toko mengalami penjarahan. Nah, itu kan mereka itu moralnya rusak. Mereka hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam kedagingan. Tetapi lihat, nanti Anda akan menuai apa itu binasa ketika Anda terus hidup menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda dan hidup dalam tuntunan iblis. Nah, makanya dikatakan inilah perbuatan mereka. Pada betul dikatakan, oh iya, kami mau berfoya-foya, pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Ini kan happy ini kan, happy mereka mau hidup dalam hawa nafsu yang menggairahkan itu tadi kan. Nah, bisa istrinya lebih dari berapa gitu ya, supaya puas katanya. Nah, itu kan mereka. Nah, makanya dikatakan, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Jadi, kalau dari malam sampai pagi, dia terus begitu hawa nafsu terus. Ini kan perbuatan apa ini kan? Ya, tahu sendiri kan tidak baik. Nah, ini yang disampaikan firman ini di sini, Pak Dehe. Jadi kita dikasih gambaran, ini loh hidup yang nggak benar. Pak Dehe jangan ikut ya. Ini loh Pak Jerry hidup yang benar. Pak Jerry ikut ya. Begitu kebenarannya Pak Dehe. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Iya, betul itu Pak. Makanya saya mengatakan, saya punya dalil juga kenapa saya mengatakan bahwa Alkitab tidak semua adalah bicara tentang firman Tuhan, tapi ada juga esek-eseknya di dalam, begitu, sebagai hiburan sepertinya Pak. Iya, tapi kan di balik cerita itu kan ada maknanya, itu yang dimaksud firman Iya, betul, saya mengerti. Itu di balik esek-eseknya ada makna. Iya. Sama kayak dengan ini. Contoh kita harus memang apa adanya. Contoh Daud. Iya. Kan? Daud di dalam Mazmur atau di dalam satu Tawarik ya dikatakan Daud itu melakukan perbuatan jahat kan di hadapan Allah. Bagaimana dia berjin dengan Betsheba, istri Uria, istri panglimanya, dia bage, dia hajar, iya kan? Bukan hanya dia berjin, tapi dia merencanakan pembunuh ya. Dia merencanakan untuk menaruh Uria di baris yang paling depan di peperangan supaya orang ini metong duluan, lalu istrinya dia kelola. Ya, gitu, betul. Kan? Ya, memang dan dia melakukan itu real. Tapi lagi-lagi begini. Karena si Ucoknya tidak tahan melihat istrinya si abang itu. Nah, jadi artinya begini, Pak. Artinya makna di balik itu kan Tuhan sedang mengajar aku dan Pak Dehe. Iya, bahwa betul. ini loh, kamu ini jangan melakukan seperti ini.
kalau Anda melakukannya, kamu habis ya. Ada konsekuensi. Apa konsekuensi yang dialami oleh Daud? Iya kan? Anak yang yang dia berjin itu kan motong itu kan? Anak itu. Langsung apa? Ya kerajaannya kan nggak utuh, pecah kan itu di zamannya Salomo pecah menjadi dua. Itu kan Ya, ada betul. konsekuensi. Kemudian dia kan nggak bisa mendirikan bait Allah. Nah, jadi kalau dia melakukan kejahatan itu ternyata akhirnya rencana Allah itu tidak tergenapi dalam hidupnya. Nah, itu juga yang kita tarik makna rohaninya, makna firmannya kepada aku, Pak Dehe. Oh ya, ternyata Pak Dehe lewat peristiwa itu Tuhan mau, ayo Pak Dehe terus. Kalau mau Tuhan mau pakai hidupmu, hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam penyertaan pemeliharaan Allah, maka kita ternyata konsekuensi syaratnya kita berjalan lurus. Nah, begitu. Itu juga buat saya sih, buat kita semua. Jangan bermain-main dengan dosa. Karena dosa itu membuat Anda tidak karu-karuan. Nah, jadi bagaimana? Boleh penjelasan saya, Pak Dehe? Oh, boleh. Itu bantahan itu. saya tadi yang mengatakan bahwa tidak semuanya firman Tuhan. Bahkan ada pernah kubaca lagi di mana dalilnya saya belum tahu, tapi sudah pernah kubaca bahwa dia main kuda-kuda dengan bapak kandungnya. Itu kan bukan firman Tuhan, Pak, tapi hanya contoh kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bermain sama bapaknya dan menghasilkan anak. Mungkin Pak Pendeta tahu ayatnya. Iya, betul. Habis Tapi dia begini, main, disuruhlah adiknya besok melayani ayahnya. Iya. Ini kadang-kadang Tetapi- menarik juga ini Pak Pendeta. Ada juga Iya. iklan di firman Tuhan ini. Maksudnya iklan ini ada juga seksnya di dalam mereka juga di Alkitab ini. Iya. Jadi kan di balik itu semua kan ada pembelajaran, betul nggak Pak Dehe? Iya, betul. Nah, itu yang dimaksud firman. Makanya kalau Pak Dehe ketika mendengarkan cerita itu, jangan Anda bilang ini bukan firman. Enggak, karena di dalam peristiwa itu ada makna di balik Oke, itu. Pak Pendeta, Istilahnya satu begini, lagi, ada udang di balik batu. Sebelum kita berpisah, saya mau tanya sama Pendeta. Iya. Beginilah firman Tuhan dari Hosea pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan kepadaku, pergilah, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Itu Pak Pendeta. Kenapa Tuhan menyuruh untuk mencintai orang-orang pesundal? Iya, baiknya. Ini khusus bagi Nabi Hosea. Ya, betul. Ya. Jadi ini memang pergumulan Nabi Hosea. Kenapa? Ya, tapi kenapa Tuhan itu tega menyuruh untuk bermain-main sama perempuan si Hosea ini? Ada apa gerannya di balik ini? Ya, oke, baik. Jadi ada apa udang di balik batu kan begitu? Betul Pak Pendeta. Iya, baik. Ya. Seru deh Jadi begini, Pak Dehe. Saya senang kalau ada Pak Pendeta Devi ini, bertiga kita di atas ini. Karena kalau firman Tuhan esek-esek ini saya tidak bisa tidur saya memikirkannya. Karena sambil mempraktekkan begitu atau? Bukan, saya berkata dalam hati, kenapa sampai Tuhan berfirman, pergilah, bermainlah kepada perempuan-perempuan pesandal itu. Ada apa sesungguhnya ini? Tapi saya tahu jawabannya tafsir semua. Oke, jadi begini, kita nggak tafsir, tapi kita sesuai apa yang tertulis pada Oke. dikatakan tadi bahwa berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Nah, pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersandal dan berzina. Iya, pergilah lagi
ya, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berjin, ya. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Nah, Ya. sekarang kita harus jelaskan ini sesuai konteks. Jangan out of context. Artinya jangan mengeluarkan konteks itu dari ayat itu. Nah, ini membantu Pak Dehe, dikatakan di dalam Hosea 1 ayat 2 dan 3 dikatakan begini, Pak. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sun, dan peranakanlah anak-anak sun. Karena negeri ini bersun hebat dengan membelakangi Tuhan. Nah, maka pergilah ia, Hosea pergi, mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandung perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Oke, sekarang kita masuk di pasal yang ketiga tadi, kok disuruh pergi lagi? Nah, jadi ini memang kenapa Allah tega menyuruh Nabi Hosea untuk menikahi perempuan sun? Kenapa bukan perempuan iya kan, perawan, ya gitu ya? Kenapa bukan perempuan yang murni? Mungkin karena Hosea ini sudah tua, jadi lemas dia. Makanya disuruh dia yang Bukan. Ini yang mau saya sampaikan, Pak. Bukan Pak Dehe. Dengar Pak Dehe. Jadi kenapa Allah menyuruh Nabi Hosea untuk menikahi perempuan sun? Supaya Nabi Hosea, supaya Allah mengajarkan Nabi Hosea, ini loh keberadaan bangsa Israel. Ya, mereka menyembah berhala. Allah begitu mengasihi mereka, tetapi mereka membuat patung emas. Mereka menyembah, mereka menduakan Allah. Itu kan masuk ke doktrin di sana, Pak Pendeta. Enggak Pak, enggak. Dengarkan dulu Kalau saya, Pak kita Dehe. kembangkan dia ke sana. Enggak, saya enggak masuk doktrin ini. Enggak, Pak Dehe. Dikatakan tadi, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintai perempuan yang suka bersun dan berjin, seperti, ini ya, saya enggak doktrin, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Ya, betul. Apa itu? Sekalipun, artinya walaupun ini tanpa syarat, mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Nah, udah jelas apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Apa di sini, Pak? Mencintai ilah-ilah lain. Ya, artinya mereka hatinya bukan mengasihi Allah, Abraham, Isa dan Yakub, Pak. Ya, melainkan mereka berpaling hati mereka kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Ini kan gambaran bagaimana hati mereka tidak lagi tertuju kepada Allah, namun Allah tetap mengasihi mereka sekalipun mereka berdosa, berbuat kejahatan di hadapan Allah. Ini namanya kasih tanpa syarat. Makanya dikatakan sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Nah, ini yang digambarkan oleh Allah. Ya sudah, inilah keberadaan bangsa Israel. Seperti engkau mengambil perempuan sun, inilah aku tetap mengasihi Israel. Dan makanya Allah mengatakan ketika dia menikah dengan perempuan Gomer ini, Pak, perempuan ini pergi lagi bersun, iya kan? Nah, lagi-lagi itu Allah mengatakan, ayo pergi lagi cari dia. Itu kan? Artinya di balik ini semua ada makna yang tersirat, bukan tersurat. Yang Iya, betul. Jadi apa-apa ya, berarti ini jelas firman ini, Pak Dehe, ya, di baliknya itu ada firman, hanya betul? Bagi yang percaya saja, Pak Pendeta. Tafsir. Karena di ayat ke-14 nya nanti, ayat ke mana? Hosea 4 ayat 14 dikatakan di sana, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzinah,
atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersandal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sandal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sandal-sandal bakti, dan umat tidak berpengertian akan runtuh. Jadi saya agak bingung sedikit juga ini Pak Pendeta, firman-firman Tuhan ini banyak yang bersandal di dalam. Oke. Tidak ada begini Pak Dehe. Artinya begini, inilah keberadaan aku dan Pak Dehe. Kalau memang Pak Dehe adalah pengikut Yesus, ya sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan aku juga demikian. Nah, Tuhan mau kita janganlah menyembah kepada berhala-berhala. Dengan apa? Dengan mungkin kita lebih mendominankan, memuaskan hawa nafsu kita. Artinya kita menuntut seperti yang kita mau. Ini firman. Ini juga penyembahan berhala. Ini namanya perjinahan rohani. Ya, sementara Tuhan kan mau kita tunduk. Ah, begitu Pak, tunduk. Karena dikatakan di sini, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berjin. Kenapa sampai Allah berbicara demikian? Karena ya memang konsekuensi ketika Anda berdosa, Anda akan dihukum. Jadi betapa hancurnya Anda dibiarkan oleh Allah karena Anda yang memilih sendiri untuk sesat. Nah, itu maksudnya Pak. Iya Pak Pendeta, ya memang berat Pak Pendeta. Makanya saya katakan tadi, Alkitab tidak semuanya firman Allah yang berbicara, tetapi ada sedikit bumbu-bumbunya. Kalau tidak ada bumbu juga Pak Pendeta, kurang seru juga. Iya, oke. Tapi makna rohaninya dari setiap narasi data yang kita sudah buka bersama, ada 500 lebih. Pak Dehe, ada nggak firman yang Pak Dehe dapatkan tadi? Oh, ada, tentu ada Pak Pendeta. Justru saya belajar ini, saya dapat ilmu juga sama Pak Pendeta. Baik, berarti kan firman, semua yang ditulis ini adalah firman, betul? Enggak, saya tidak sependapat dengan kata Pak Pendeta. Loh, tapi tadi Pak Dehe bilang setelah saya ceritakan kasus-kasus ada firman yang didapat. Maksud saya begini Pak Pendeta, dari yang kita berbincang-bincang diskusi selama ini, jadi sedikit menambah juga wawasan saya. Yang biasanya saya tidak bisa berasumsi sejak saya buka Komal, saya jadi bisa berasumsi jadinya juga. Ada peningkatan saya Pak Pendeta. Iya, betul. Jadi kita hati-hati juga, jangan berasumsi sesuai yang kita mau. Artinya, ayolah sesuai yang difirmankan Tuhan Pak Pendeta, enggak jauh-jauh beda. Baik. Iya, baik. Saya begini Pak Dehe, di zaman sekarang itu, ya ternyata juga sudah tertulis bahwa banyak orang yang giat untuk Allah, ya, mengatakan, oh ya saya mau beritakan Injil, melayani, ya beritakan firman, sharing-sharing. Tetapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah bukan yang mereka sampaikan kebenaran. Kenapa yang mereka sampaikan bukan kebenaran? Karena mereka mendirikan, artinya membangun kebenaran mereka sendiri sesuai logika mereka. Sehingga kalau saya Pak Pendeta berdasarkan firman Tuhan itu sendiri, saya tidak mau ngarang-ngarang karena baik. Nah, itu bagus. Nah, ya, makanya dikatakan begini Pak Dehe. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Banyak orang nggak mengerti. Makanya firman Tuhan menyatakan, umatku orang itu binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi perlu kita mengenal Allah dengan benar, ya. Sebab mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran itu. Makanya perlu kita mengenal kebenaran supaya kita nggak mendirikan kebenaran sendiri. Jangan sampai kita mendirikan menara Babel bagi diri kita sendiri.
Ya, sehingga kebenaran kita tidak tahu dan kita tidak tunduk, kita tidak taat, dan ujung-ujung Ya, betul. Jadi kalau saya Pak Pendeta, kebenaran itu adalah dari Tuhan. Dan doktrin dan asumsi itu adalah dari pengkhotbah. Kenapa saya bilang pengkhotbah? Ya karena mereka menambahkan firman Tuhan itu. Mereka menambahkan sesuai doktrin yang mereka pelajari waktu berkuliah. Begitu. Tetapi tidak jauh-jauh dari firman Tuhan itu sendiri. Begitu Pak Pendeta. Oke. Jadi begini Pak De jangan salah paham juga bahwa ketika orang masuk ke teologi ya, maka dia suka-suka menambah-nambahkan, mengurangi firman. Enggak Pak ya, itu salah itu. Nah, itu Tapi fitnah itu. banyak orang teologi apa? Banyak pendeta Pak Bulele yang menambah-nambahkan. Banyak. Contohnya dia baca ayat Alkitab ini kan dia tambahkan dengan doktrinnya. Contohnya saya baca tadi Hosea ya. Hosea ini sudah jelas tertulis apa yang difirmankan Tuhan. Tetapi saya menambahkannya sesuai dengan asumsi saya. Contohnya tadi ayat 14 ini, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersandal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sandal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti dan umat yang tidak berpengertian. Jadi maksudnya ada juga ditambahkan nanti kalau memang dikhotbahkan yang begini. Tapi sayang sekali di gereja BNKP tidak pernah mereka khotbahkan ayat-ayat seperti ini di gereja. Karena pendeta takut. Kenapa takut? Karena takut jemaat tahu ayat-ayat yang menyimpan ini di Alkitab. Saya berani nih, saya sudah 42 tahun di BNKP atau Kristen Protestan, tidak pernah disinggung mengenai ayat-ayat yang seperti ini di dalam gereja. Kenapa? Ya dia takut jemaatnya kabur, saya tahu itu. Tetapi baru bisa kita bahas ini hanya di talk-talk ini, tidak pernah kita bahas di dalam satu perkumpulan, khususnya kita adalah orang-orang Nasrani. Begitu Pak Pendeta. Oke, baik. Oke, berarti kan harus Pak Dehe tarik pernyataannya bahwa tidak semua kok ya mereka yang masuk di dalam dapur teologi. Mohon maaf Pak Dehe, saya siang malam ya, saya bahkan bergumul di dalam dapur teologi ya, di asrama itu sampai butuh perjuangan yang berat, yang luar biasa, sehingga saya bisa selesai sarjana teologi ya. Nah, kalau saya sudah berjuang banting tulang di sana dalam pertolongan Tuhan, lalu Pak Dehe bilang orang-orang yang sekolah ini menambah-nambahkan firman, aduh saya tambah. Maksudnya saya sedih dengar Pak Dehe begitu, Pak Dehe. Saya jelaskan dulu Pak Pendeta ya. Kalau tidak ditambahkan dengan asumsi atau doktrin, lalu tidak bisa dia jelaskan di mimbar Pak Pendeta. Harus ditambahkan dan itu kenyataan. Contohnya kemarin di gereja kami dibaca Matius 2 ayat 1 sampai 12. Setelah dia bacakan, dia menerangkan dan dia terangkan asumsi dia sendiri juga. Jelas itu, ada saya rekamannya. Saya bukan asumsinya di mana, Pak? Ada dia tambah-tambahkan sesuai dengan yang berkaitan firman Tuhan ini. Makanya saya katakan kalau tidak ada asumsi mustahil dia bisa berkhotbah itu pendeta di depan mimbar. Oke, baik. Jadi begini Pak Dehe,
Ya, ketika saya masuk ke teologi, itu panggilan Tuhan, Tuhan yang suruh itu, khususnya saya. Saya dulu orang BNKP juga. Lalu ketika saya bertobat, ya, saya dulu ya melakukan ya pencu itu tadi, berjin itu dulu kita di Medan. Kita masuk dalam kategori geng motor. Artinya hidup dalam dosa. Nah, ketika saya dijamah oleh Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dipulihkan jadi ciptaan baru, dan Tuhan bawa saya untuk mengenal Dia dengan masuk ke teologi. Itu 5 tahun, Pak. Nah, di dalamnya saya ngapain? Di dalamnya saya diajar untuk mengerti kebenaran-kebenaran yang fundamental, yang basis, yang fondasi mengenai keselamatan, mengenai ini Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa dan segala macam, dosa. Nah, itu semua Alkitab, Pak, yang kita bahas. Nah, oleh karenanya termasuk juga cara berkhotbah, cara bagaimana kita menarasikan atau menafsirkan atau mengerti apa yang tertulis dalam teks itu. Kalau kita tidak bisa, nggak punya namanya cara untuk mengerti teks itu, maka kita tersesat. Karena kan Tuhan itu meminta pertanggungjawaban, Pak. Ini dikatakan di dalam Wahyu 22, 18-19 dikatakan begini, Pak Dehe. Ya, bahwa ini peringatan keras kepada siapa saja yang menambah atau mengurangi dari nubuat wahyu. Bahwa konsekuensi adalah ketika kita menambah atau mengurangi. Nah, kami sebagai orang-orang yang masuk dapur teologi, ya ketika tampil di mimbar, ingat loh Pak, ada yang namanya murid kan. Murid itu kan ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh, kan begitu. Maka dengan itu harusnya statement Pak Dehe bilang tadi menambah-nambahkan. Ya, sementara survei Pak Dehe hanya melihat dari apa yang di depan mata Pak Dehe, belum lihat saya bagaimana. Nah, berarti kalau Pak Dehe bilang tadi Anda kalau masuk dalam bangku teologi maka Anda menambah-nambahkan atau mengurangi. Itu fitnah itu Pak Dehe. Saya jamin Pak Pendeta, saya jamin semua yang diterangkan oleh Bapak tuh habis pendeta di mimbar itu ditambahkan. Kalau tidak ditambahkan, lalu apa yang dikhotbahkan? Oke, Pak Dehe pernah melihat saya kalau berkhotbah? Tapi saya yakin Anda menambahkan. Contohnya tadi kita berbicara Hosea pasal 4 ayat 14. Oke, lari ke Hosea, kita cross check ya. Sebentar. Lalu Bapak menambahkan dengan mengatakan bahwa itu adalah mereka harus percaya kepada Allah, tidak percaya kepada patung-patung. Kan Bapak sendiri yang menambahkan itu. Loh, karena tidak ada Israel tertulis di Hosea 4 ini mengenai patung-patung. Tidak ada tertulis Pak Pendeta. Kalau tidak dikembangkan, itu mustahil pendeta ke mimbar lalu dia membaca, dia turun. Itu mustahil Pak Pendeta. Ya begitu Pak Pendeta. Oke, baik. Kita cross check ya. Apakah ada di dalam Alkitab bahwa bangsa Israel menyembah anak lembu emas, patung-patung? Oke, saya akan buka Pak di dalam ya. Kalau saya mempertanggungjawab 1 Raja-Raja 12:25. Enggak Pak Pendeta. Tadi saya ambil itu menambahkan adalah dari Hosea yang Bapak jelaskan tadi. Bapak jelaskan Hosea. Terus Bapak jelaskan lagi tadi mengenai Hosea 3 ayat 1. Di situ saya tahu bahwa semua pendeta itu menambahkan juga asumsinya atau doktrinnya, pemandangannya sendiri begitu. Oke. Tadi kan kita baca. Pertanyaannya begini, yang saya tambahkan yang mana? Yang bukan firman. Ya kan Bapak, tanggapan Bapak sendiri. Contohnya tadi di mana di Hosea 3 ayat 1 itu.
Lalu Bapak berasumsi bahwa mereka jinah ini jinah rohani. Lalu rohani tidak tertulis di dalam kitab Hosea ini, begitu. Itu namanya ditambahkan, baik. bukan dikurangi. Gitu. Jinah rohani yang saya maksud, lihat di sini dikatakan seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Nah, ini menyukai ini atau berpaling hatinya kepada ilah-ilah lain, ini termasuk dosa atau tidak, Pak? Ya, silakan lanjutkan Pak Pendeta. Nah, ini kan perjinahan rohani namanya ini, Pak. Iya, itu yang saya katakan. Pak Pendeta juga menambahkan perjinahan rohani. Di sini tidak tertulis perjinahan rohani. Makanya saya katakan Pak Pendeta juga menambahkan, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain ini. Pak De, dengarkan dulu Pak De. Dikatakan sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Ini kan ketika seseorang ya berpaling hatinya dari Allah kepada ilah-ilah lain, ini namanya penyembahan berhala, Pak. Iya, makanya saya katakan tadi, Bapak juga menambahkan begitu. Menambahkan tafsiran Bapak bahwa ini adalah jinah rohani. Itu yang kumaksud. Oke. Kan kata Bapak Berarti tadi tidak. begini. Tapi enggak, kata Bapak tadi kan mengatakan. Sebentar dulu. Perjinahan rohani itu Sebentar Pak dulu, Pak. Dehe Sebentar ngerti nggak dulu. maksudnya apa tadi? Enggak, sebentar dulu. Kata Bapak kan tidak menambahkan, tidak asumsi. Lalu saya katakan ini kan asumsi Bapak bahwa ini adalah jinah rohani. Tetapi yang ditulis di sini adalah pesundal-pesundal. Pesundal kan orang yang menjual dirinya, bukan dikatakan pesundal yang menjual rohaninya, kan begitu. Makanya saya katakan tadi Bapak juga berasumsi. Dengarkan dulu Pak. Dengar. Bisa nggak kita santai saja Pak Pendeta, kita nggak lama ini. Oke, Pak Dehe, dengarkan saya Pak Dehe. Oke. Hosea Itu Bapak. kan disuruh menikah dengan perempuan sundal, betul? Iya. Dikatakan oleh Allah di sana, beginilah kehidupan bangsa Israel. Ya, mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Berpaling kepadaku kepada ilah-ilah lain. Nah, di dalam relasi kita, aku dengan Pak Dehe itu berbicara rohani atau daging, Pak? Iya, silakan Pak Pendeta, lanjutkan. Iya, bisa dijawab dulu. Relasi aku dengan Tuhan, Pak Dehe dengan Tuhan, itu berbicara rohani atau bukan rohani? Rohani lah sudah pasti. Iya. Oke, rohani ya. Ketika kita tidak setia kepada Allah, menduakan hati Allah, itu masuk di dalam. Iya. Ketika kita melakukan dosa, itu kan perbuatan jahat. Ini yang saya maksud perjinahan rohani, Pak. Iya, itu yang kumaksudkan. Pak Pendeta juga menambahkan yang tidak tertulis. Itu yang kumaksud. Bapak Pendeta menjelaskan dan mengatakan yang tidak tertulis itu adalah asumsi Pak Pendeta. Makanya saya mengatakan tadi, mustahil Pendeta tidak menambahkan apa yang tertulis. Menambahkan supaya orang tahu ini adalah asumsi saya adalah supaya rohani. tapi itu berdata loh Pak Dehe. Berdata. Iya, berdata, tetapi di dalam Alkitab tidak ada datanya. Loh, kan ada penyembahan berhala di dalam Alkitab. Iya, betul Pak Pendeta. Tapi maksud saya, kata-kata kita yang kita sampaikan kepada umat itu tidak tertulis di dalam Alkitab, begitu. Hanya kita mengembangkan sebuah tema yang ada supaya jemaat bisa mengerti, begitu. Oke, baik. Saya tanya ke Pak Dehe begini.
Silakan Pak Pernah Pendeta. nggak Pak De mendengar cerita bahwa bangsa Israel menyembah anak lembu emas? Oh, mungkin pernah di zaman dulu. Mereka kan punya Allah lain selain Tuhan. Oke, ketika saya menjelaskan Hosea 3, saya tadi menyinggung itu kan. Dan Pak De bilang itu ditambahkan, tapi kan tertulis, betul? Iya, tertulis di sana, tetapi yang maksud saya ini adalah ditambah-tambahkan. Karena kalau tidak ditambahkan juga dipakai asumsi atau doktrin, itu tidak akan sampai kepada jemaat. Mereka tidak mengerti. Itu yang saya kritik Pak Pendeta tadi, mengatakan bahwa oh saya tidak pernah menambahkan. Lalu dengan kita berbicara ini pun kita punya asumsi juga bahwa perzinahan ini adalah perzinahan, mungkin perzinahan rohani, tetapi tidak jauh dari firman Tuhan itu sendiri. Kita punya asumsi begitu. Oke. Saya tanya begini Pak, definisi perzinahan itu apa? Wah, saya kurang tahu Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta tahu. Anda tahu itu supaya clear. Artinya perzinahan itu adalah sikap yang kita lakukan, ya, sikap yang dilakukan oleh seseorang di luar ketetapan. Iya, memang begitu Pak Pendeta. Kalau Artinya itu sah ketika memenuhi SOP, standar prosedur operasional. Artinya ada standar, ada keharusan kan begitu, mengikuti jalur. Nah, itu kan arti perzinahan, Pak. Betul? Iya. Lalu ketika hidup kita tidak seturut dengan kehendak Allah, tidak sesuai SOP-nya Tuhan, itu kan tidak sah itu. Iya, Betul? makanya dikatakan Bisa nggak saya memakai kalimat perzinahan? Perzinahan rohani. Ya, lanjutkan Pak Pendeta, jangan malu-malu. Enggak, saya minta Pak Dehe menjawab dulu, respon, konfirmasi. Ketika Pak Dehe dan aku sudah Tuhan tetapkan nih, harus sesuai maunya aku ya, Pak Dehe, Pak Jerry, ya, harus A. Nah, ketika engkau tidak melakukan A, maka itu tidak sah. Atau tidak Itu berkenan bukan di hadapan. perzinahan Pak Pendeta. Dengarkan dulu, definisi perzinahan itu kan tidak sah, Pak. Iya, betul, tidak sah. Oke. Lalu Contohnya, ketika saya memakai bahasa ini, bahwa pada saat kita orang-orang Kristen, pada saat itu bangsa Israel melakukan kejahatan dengan menyembah kepada ilah-ilah lain, bukan kepada Allah Abraham, Isa dan Yakub, itu kan hidup mereka tidak sah di hadapan Allah. Maka saya memakai perzinahan rohani, kan nggak jadi persoalan, Pak. oh beda Pak, beda. Kalau perzinahan ini kan identik dikatakan orang sama orang. Yang kita pelajari bahasa sehari-hari. Contohnya saya sudah berzina sama orang. Bukan kepada patung atau kepada binatang. Biasanya orang yang kecuali kelainan seks ya, mungkin kalau dia lain ya mungkin ke binatang, tetapi biasanya di dalam hukum di Indonesia perzinahan ini identik dengan sama-sama orang. Contohnya saya berzina dengan si Mawar, contohnya nama samaran Mawar, itu adalah perzinahan. Tidak mungkin saya keluar dari agama Kristen, saya punya Tuhan lain lalu saya katakan saya berzina dengan Tuhan. Itu nggak mungkin. Kan itu Bapak Giring saya opini begitu kan, Allah lain maksudnya. Iya, ketika begini, ketika Bukan perzinahan itu Pak, bukan perzinahan namanya. Itu hanya bahasa rohani saja, itu perzinahan. Tetapi kalau bahasa sehari-hari bukan. Hanya bagi doktrin yang menghalalkan kata-kata itu di
di dalam keagamaan. Karena jarang saya dengar ada perzinahan rohani. Begitu. Oke. Atau sering Oke. dikatakan tuh penyembah berhala, atau kata lain syirik begitu, atau apa-apalah macam-macam itu namanya. Ya begitu Pak Pendeta, itu pendapat saya gitu. Jadi begini, yang saya mau tekankan tadi Pak Dehe, definisi dari perzinahan. Iya, nggak mungkin lah Pak Artinya- Pendeta dia beda keyakinan, dia menyembah. Dengarkan dulu, saya nggak sedang Lalu berbicara itu Pak Dehe. Pak dia Dehe. menyembah domba lembu, lalu dibilang perzinahan rohani. Dengarkan dulu Pak Dehe, dengarkan dulu. Dengarkan saya pelan-pelan. Jadi perzinahan rohani itu kan yang saya tekankan di situ, ketika Anda tidak hidup seperti apa yang Tuhan mau, sehingga hidupmu tidak sah di hadapan Allah, engkau kotor di hadapan Allah. Harusnya kan engkau bersih, memuliakan Allah dengan tubuhmu. Ini baru sah Anda punya hidup. Tetapi karena Anda mendua hati, karena Anda hidup dalam hawa nafsu, ini yang saya memakai bahasa perzinahan rohani, Pak. Artinya engkau sedang berelasi kepada pribadi yang bukan seharusnya engkau berelasi kepada Allah. Iya kan? Ini yang saya maksud, menyakiti akan hati Tuhan, Pak. Oke Pak ya, ini karena kenapa saya pakai ini, karena kan Pak Dehe kan orang Kristen, mungkin Pak Dehe mengerti itu sebenarnya kan. Ketika saya jelaskan definisi bahwa berzina itu kan tidak sah. Itu Iya kan perzinahan asumsi itu Pak, kalau dikatakan perzinahan rohani. Begitu. Saya juga mengerti, sedikit mengerti, karena saya dengar. Iya, tapi kan begini, Pak Dehe sudah ngerti nggak maksud saya? Saya mengerti maksud Bapak. Iya saya mengerti. betul. Oke ya sudah, berarti sudah selesai. Semestinya Pak Pendeta mengakui bahwa memang harus pakai asumsi. Kalau tidak pakai asumsi tidak terjawab Pak Pendeta, begitu. Cuman kadang-kadang Pak Pendeta ini pura-pura nggak tahu juga. Enggak, yang menjadi persoalan sejak awal begini Pak Dehe, bahwa firman itu ditambahkan oleh pendeta-pendeta dan dikurangi. Itu kan Ya. bahaya Pak. Saya harus katakan sama Pak Dehe, justru mereka yang menambah-nambahkan itu adalah ketika mereka tidak menyampaikan apa yang tidak tertulis, termasuk Pak Dehe kan? Menambahkan yang saya maksud adalah termasuk Pak Pendeta. Contoh, di sini dikatakan berzina, lalu Pak Pendeta mengatakan asumsinya berzina rohani. Itu yang kumaksud ditambahkan Pak Pendeta. Oke. Bukan Begini, kita ditambahkan kembali ke firmannya konteks. lagi, bukan. Oke. Gitu. Begini Pak Dehe, saya tanya kepada Pak Dehe. Perempuan yang diambil oleh Nabi Hosea itu perempuan apa tadi katanya? Bagaimana Pak Pendeta yang saya baca di Hosea 3 begitu? Iya, perempuan apa dia? Perempuan yang bersandal Pak Pendeta. Bersandal itu berjilbab. Di sini Tuhan mencintai orang Israel walaupun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Begitu. Oke, baik ya. Oke, saya tanggapi ya Pak Dehe pelan-pelan. Jadi yantian ya. Kita kembali ke konteks ini aja ya. Dikatakan cintailah perempuan yang suka bersun dan berjin. Iya. Berarti orang pendosa lah istilahnya kalau bahasa sederhana. Iya. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Ya, dia berikan contoh. Berarti Pak Dehe, orang Israel seperti perempuan ini kan, betul? Belum tentu, Tuhan tidak mengatakannya. Loh, dikatakan seperti Tuhan juga mencintai orang Israel ini. Iya, tetapi di sini tidak disebutkan berapa orang Israel itu. Di sini hanya menyebutkan seperti mencintai orang Israel. Tidak mungkin tidak ada yang tidak baik di orang Israel. Jadi oke, terlepas Anda, oke baiklah. Begini Pak Dehe,
Artinya begini, cara memahami Alkitab itu jangan lo buat-buat, tapi kita tunduk kepada apa yang tertulis ya. Ya, betul, Dikatakan Pak begini, Pendeta. Saya ngikutin yang dikatakan tertulis. begini, dengarkan, ya baik. Dikatakan berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersun dan berjin. Itu yang dilakukan oleh perempuan itu pelan-pelan. Oh, bukan Allah yang di Mekah ya, bukan. Ya. Ini mengatakan begini, ini loh keberadaan bangsa Israel. Seperti perempuan ini, mereka suka bersun dan berjin. Makanya dikatakan seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Dia mengajar itu si Hosea, cintai dia, ambil dia lagi. Iya. Sekalipun dia berjin dan bersun. Nah, berarti keberadaan bangsa Israel kan berjin dan berjun harus tetap dikatakan di sini, tetap Allah mengasihi mereka, kan betul? Iya, betul. Ya sudah terjawab. Loh, kata Pak Pendeta, tadinya betul. Pak Pendeta, Hah? sudah makan belum? Makananku sudah disiapkan ini. Nanti kita lanjut lah. Oke. Malam, Baik, Pak ya. Pendeta, malam. Ya, mungkin besok baru bisa saya open cap. Ini Boleh. masih Nanti ada. saya cari yang judul yang ngeri-ngeri sedap buat Pak Pendeta. Ya, kita